Perkenalkan, nama saya Muhammad Simanjuntak dengan NIM 28921700019. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pemasaran dan promosi. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang pengertian promosi. Di mana promosi merupakan sebuah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan volume penjualan dengan pameran, periklanan, demonstrasi, dan usaha lain yang bersifat persuasif. Atau bisa juga promosi merupakan suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. Nah, ini lanjutan pengertian promosi, di mana promosi merupakan sebuah jenis komunikasi yang memberikan penjelasan dan meyakinkan calon konsumen mengenai barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh perhatian. Yang kedua, mendidik. Yang ketiga, mengingatkan dan meyakinkan calon konsumen. Contohnya nih, kita kayak memasarkan wifi IndiHome. Yang pertama-tama itu kita jelaskan dulu kelebihan dari IndiHome, perbedaan IndiHome dengan yang lain, terus kapasitas penggunaannya maksimal berapa MB, dan perbandingan harga dengan produk lainnya. Nah, setelah kita tahu pengertian promosi, yang kedua itu kita harus mengetahui tujuan promosi, di mana tujuan promosi ini ada 6. Yang pertama itu menyebarkan informasi produk pada target pasar potensial. Contohnya itu kita memasarkan kepada masyarakat setempat, kayak door to door. Yang kedua itu untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Ya, dari kita door to door, misalnya kita memasarkan melalui masyarakat, nanti kan masyarakat misalnya puas nih dengan harga yang kita pasarkan, dia jadi memasarkan produknya atau mengenalkan produk kita ke teman terdekatnya, itu bisa menaikkan penjualan kita. Yang ketiga itu untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, di mana itu kita memberikan promosi-promosi atau memberikan pelayanan yang puas kepada customer sehingga kita bisa mendapatkan pelanggan baru, dan juga kita bisa pelanggan kita tetap setia kepada produk kita. Yang keempat itu untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Misalnya nih, pasar pemasaran wifi India itu lagi anjlok atau lagi turun. Nah, kita itu harus menjaga kualitas layanan kita. Contohnya itu kita harus meningkatkan kualitas wifi-nya atau menstabilkan jaringan wifi-nya. Yang kedua itu kita harus menerima masukan dari setiap customer dan harus memberikan pelayanan yang ramah dan baik walaupun harga pemasaran sedang turun. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk lain. Nah, yang tadi saya bilang, saya nih keunggulan IndiHome nih dari harganya murah. Yang kedua tuh jaringannya bisa di berbagai tempat dibanding produk yang lain, contohnya begitu. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya nih, misalnya kita membuat customer tuh puas, jadi misalnya customer menggunakan wifi IndiHome misalnya, nah wifi IndiHome itu sebisa mungkin tidak putus-putus jaringannya ketimbang jaringan lain, itu bisa memuaskan customer. Advertising atau periklanan, di mana pengertian perikanan merupakan bentuk komunikasi untuk pemasaran dan digunakan untuk mendorong atau membujuk penonton, pemirsa, pembaca, atau pendengar atau grup khusus untuk melanjutkan atau mengambil tindakan baru. Nah, iklan merupakan upaya untuk mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan melalui pesan penjualan persuasif tentang produk dan atau jasa. Nah, kegiatan menarik perhatian publik terhadap suatu produk atau bisnis sebagai pengumuman berbayar dalam media cetak, siaran, atau media elektronik. Pengertian advertising atau periklanan, di mana merupakan iklan segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media dan dibiayai oleh prakarsa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Di mana ada 4 unsur dalam periklanan. Yang pertama pemrakarsa, yang kedua pesan, yang ketiga media, yang keempat masyarakat. Tujuan periklanan, yang pertama itu menciptakan pengenalan merek atau produk perusahaan. Melalui periklanan, khalayak akan mengetahui keberadaan merek, produk maupun perusahaan pasar. Yang kedua, memposisikan, di mana
Melalui perikanan, perusahaan pasar dapat memposisikan produknya dengan membedakan diri dengan produk pesaing. Yang ketiga, mendorong prospek untuk mencoba dengan menyampaikan pesan yang persuasif. Khalayak didorong untuk mencoba menggunakan produk atau merek yang ditawarkan. Yang keempat itu mendukung terjadinya penjualan. Dengan memberikan diharapkan konsumen bertindak untuk membeli produk. Yang kelima itu membina loyalitas. Dengan belikan akan semakin memantapkan keberadaan pelanggan yang loyal. Artinya perusahaan ingin menyampaikan bahwa merek dan produk yang pernah digunakan konsumen masih tetap ada di pasar. Yang keenam, mengumumkan cara baru pemanfaatan atau bisa disebut inovasi, di mana pemanfaatan dapat diketahui khalayak melalui iklan. Yang ketujuh itu meningkatkan citra. Dengan iklan akan meningkatkan citra produk, merek maupun perusahaan. Pandangan negatif terhadap perikanan. Yang pertama itu dianggap merusak tata bahasa baku. Yang kedua dianggap dapat mendorong orang menjadi materialistis. Yang ketiga itu dianggap dapat mendorong orang membeli barang yang tidak diinginkan atau diperlukan. Yang keempat dianggap terlalu berlebihan. Yang kelima dianggap menciptakan sesuatu stereotip. Jenis-jenis kegiatan promosi perpustakaan, contohnya kampanye yang sedang terjadi nih. Yang kedua itu internet. Internet itu terdapat email, web, sosial media, di mana sosial media merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan, antara lain Twitter, MySpace. Wah, link atau grup forum nih udah lama nih. Facebook, blog site, Mibu, link dan lain-lain. Flickster, YouTube, Messenger. Jenis-jenis kegiatan promosi perpustakaan lanjutan. Yang ketiga terbitan, buku paduan, laporan berkala, koran, majalah khusus, terbitan khusus, pamphlet atau bisa disebut leaflet atau brosur atau selembaran, majalah dinding, broadcasting is the distribution of audio and video content to a dispersed audience via radio, television, or other of digital transmission media. Receiving parties might include the general public or a relatively large. Jenis kegiatan promosi lanjutan untuk kerja, stiker, poster, memberikan sampel, outdoor advertising. Taman dalam perpustakaan. Jenis surat langsung, word of mouth recommendation, atau bisa disebut dengan gesture, kegiatan promosi, orientasi perpustakaan, pendidikan penggunaan, seminar atau workshop, information literacy training, bedah buku, book fair, display buku baru, pemutaran film atau home theater, memperkuat kualitas jasa layanan, memperkuat penampilan, membentuk klub pembaca atau asosiasi kegiatan, FGD atau focus group discussion, pemberian diskon atau hadiah voucher. Pesan dalam promosi perikanan, pesannya layout menarik dengan poin-poin dan subheading, gunakan kalimat atau paragraf pendek dan singkat, hindari jargon, jangan mencetak teks di dalam teks karena akan lebih sulit untuk dibaca, gunakan cetakan berkualitas, gunakan ilustrasi atau gambar, gunakan warna dan cetakan besar, sertakan gambar produk dan layanan. 9. Perhatikan iklan orang lain. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam.